Jadi saya sampai hari ini karena baru menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat, di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan, angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Irfan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu nggak ada satupun angka. Jadi aku nggak bisa berkomentar mengenai itu dulu, tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud sama Pak Irfan untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Kadang-kala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didimen gitu, baru sekarang bisa. Dulu angin Prayitno sama, udah ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama. Tidak apa-apa, saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menerima surat laporan terkait adanya dana mencurigakan tersebut. Namun ia menjelaskan bahwa tidak ada angka 300 triliun rupiah di dalam lampiran surat yang berjumlah 36 halaman itu. Ia akan bertanya kepada Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait angka tersebut, dan ia memastikan akan mencari tahu dana mencurigakan tersebut. Sri Mulyani juga akan menindak tegas jika ada ASN di Kementerian Keuangan yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut. Isu terkait statement yang Mahfud MD terkait aliran dana di Kementerian. Iya, tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Irfan ya dari PPATK. Pertama surat itu baru saya terima tadi pagi, tapi karena saya sedang terbang ke sini jadi saya belum lihat suratnya. Tapi saya sudah scan. Jadi pada dasarnya begini, ada setiap tahun PPATK itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai dengan 2022 atau 2023 ya, itu ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, kita juga sampaikan di situ, ada yang dilakukan eksaminasi, ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin, ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan, itu semuanya ada statusnya. Menurut Pak Irfan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan, kita akan sampaikan. Jadi saya sampai hari ini karena baru menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat, di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan, angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Irfan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu nggak ada satupun angka. Jadi aku nggak bisa berkomentar mengenai itu dulu, tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud sama Pak Irfan untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tapi dengan data yang sama,
dengan fakta yang sama dan sebagian yang ada di dalam Kementerian Keuangan kita kerjakan ya. Seperti kemarin kita melihat saudara Rafael Alun mengenai LHKPN, kemudian ketika patuan ya kita lakukan hukuman disiplin. Data-data yang kita miliki kita share juga dengan KPK sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Jadi kan ada pembagian tugas ya dari kami, dari sisi ASN dan kemudian dari sisi penegakan hukum. Kalau memang ada ditengarai apakah korupsi, fraud, kriminalitas itu kita bekerjasama dengan API. Itu ya, oke? Sangat. Bahkan kita undang, makanya saya bilang Pak Mahfud ayo ikut ya. Dan kita KPK juga. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pergerakan uang mencurigakan sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian TPPU mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan di luar kasus Rafael Alun Trisambodo. Hingga kini, pihaknya sudah menemukan pergerakan uang yang mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah. Menurutnya, hal seperti itu harus dilacak dan diteliti lebih lanjut, dan Mahfud sudah menyampaikan hal itu ke Sri Mulyani dan pihak PPATK. Pak Mahfud, terkait 300 triliun itu dari tahun berapa ya Pak itu? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih. 160 laporan sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didemand gitu. Baru sekarang dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan tepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil gitu kan ya, tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tadi tanya. Tadi juga ditanya, Pak kok ada ya data baru 500 miliar siapa itu? Si Rafael ya. Lalu yang satunya itu apa ya, ada yang 3.000, udah tahu semua. Ya kita nggak boleh berbohong.